Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita masih dapat kembali bertemu dengan bulan yang penuh berkah ini, bulan penuh ampunan dan rahmat, bulan Ramadan. Semoga setiap detik yang kita jalani ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak yaumul akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu hal yang paling mendalam di bulan Ramadan ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperbanyak amal ibadah. Terkadang kita merasa bahwa berbuat baik itu kita harus melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa dan butuh banyak sekali pengorbanan. Padahal berbuat baik itu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, sekalipun dengan cara-cara yang sederhana. Pertama, berbuat baik dimulai dengan niat yang ikhlas. Seringkali kita merasa bahwa kita harus menunggu waktu yang tepat dulu untuk melakukan kebaikan. Padahal, setiap niat baik yang kita ikhlaskan di hadapan Allah akan bernilai sebuah amal. Niatkanlah setiap tindakan sebagai ibadah, mulai dari hal-hal kecil, seperti membantu tetangga, tersenyum ketika bertemu orang lain, dan berbicara dengan kata-kata yang baik. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya semua amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, berbuat baik dalam hal-hal yang kecil. Seringkali kita berpikir bahwa berbuat baik itu kita harus melakukan hal-hal yang besar. Misal dengan cara memberikan sumbangan yang besar, mengajak orang-orang untuk melakukan kegiatan amal, atau melakukan kegiatan yang wah. Padahal berbuat baik dapat dilakukan dengan cara-cara yang sederhana yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan cara membantu teman yang sedang kesulitan, menjadi pendengar yang baik, dan membuang sampah pada tempatnya. Semua itu sudah bernilai amal di sisi Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu meremehkan kebaikan, meskipun hanya sekedar bertemu dengan saudara dengan raut wajah yang cerah." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berbuat baik dengan cara menggunakan waktu secara bijak. Di bulan Ramadan ini kita diberikan waktu yang sangat berharga. Seringkali kita merasa bahwa kita itu merasa kekurangan waktu, apalagi dengan kesibukan kita sehari-harinya. Namun, kebaikan terbesar adalah ketika kita memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik mungkin untuk beribadah dan melakukan kebaikan. Memanfaatkan waktu tersebut misalnya dengan cara berzikir, membaca Al-Quran, dan melakukan sholat sunnah. Bahkan, setiap detik yang kita habiskan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah adalah suatu amal yang tak ternilai harganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Siang dan malam silih berganti adalah tanda bagi orang yang berakal." Quran Surah Al-Imran ayat 190. Yang keempat, dengan cara berbuat baik dengan berbagi terhadap sesama. Di bulan Ramadan ini, salah satu amal yang terbaik adalah dengan cara berbagi terhadap sesama. Misalnya dengan cara sedekah. Sedekah bukan hanya soal materi saja. Kita dapat berbagi melalui waktu, perhatian, dan kasih sayang terhadap orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kebaikan itu adalah sedekah." Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir adalah dengan cara berbuat baik, dengan cara menjaga hati dan lisan. Di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk menahan hawa nafsu, termasuk menjaga perkataan kita. Hindarilah dari perkataan yang menyakiti hati orang lain, bergosip, dan berbicara yang tidak bermanfaat. Dalam sebuah hadis,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa berpuasa, hendaklah ia menjaga lisannya dari perkataan yang buruk dan perbuatan yang bodoh." Hadis riwayat Bukhari. Marilah kita bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bukan hanya kita berpuasa untuk menahan makan dan minum saja, akan tetapi berpuasa dari menahan perkataan yang buruk, berpuasa dari perbuatan dosa, dan memperbanyak amal ibadah kita. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.